Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita akan lanjut ke model yang ketiga, yaitu model terakhir dari model regresi data panel, yaitu model random effect model atau RAM. Biasanya kita singkatnya sih RAM. Jadi kita sudah belajar tentang cara menulis modelnya, RAM seperti apa, kemudian fixed effect seperti apa, kemudian sekarang kita tiba pada saatnya kita menulis model tentang random effect model. Jadi contohnya masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi kita makainya variabel adalah MPF, FDR, kemudian ROA, unitnya adalah BUS, UUS, dan PPRS. Periodenya adalah 2019-2020 yang kita hitung secara bulanan. Nah, di kesempatan ini kita tetap akan mengasumsikan bahwa model terbaik yang kita dapatkan atau kita peroleh dari pengujian pemilihan model dengan menggunakan uji Chow, uji Hausman, sama uji Lagrange multiplier atau LM, itu yang terbaik adalah model RAM. Asumsikan yang model terbaik itu adalah model RAM. Nah, nanti asumsinya yaitu model yang terbaik itu adalah RAM yang entah itu yang konstan, cross-check-nya atau periodnya atau cross-check dan periodnya. Jadi itu kita asumsikan bahwa nanti model yang terpilih itu. Jadi biar kita bisa membuat kira-kira modelnya seperti apa sih, gitu ya. Yang pertama adalah asumsi yang pertama adalah koefisien dan konstanta itu berbeda antar individu. Jadi randomnya di antar individu. Gimana cara kita membuat? Seperti biasa, dengan asumsi bahwa variabelnya sudah kita masukkan semuanya, kita klik estimation equation, kita masukkan ROA, kemudian NPF, dan FDR. Kemudian panel optionnya kita pilih cross sectionnya adalah random. Dan kita klik OK. Nah, dari sini kita dapat model untuk cross section, kemudian di sini kita akan lihat seperti yang sudah teman-teman sebelumnya kalau sudah lihat di bagian file, fixed effect model, maka kita nanti akan pilih di bagian view, kemudian random atau fixed effect, bagian cross section effect. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata nilai dari cross section masing-masing unitnya atau individunya itu sangat kecil. Sehingga ini akan mengakibatkan kemungkinan model yang akan kita dapatkan itu antara satu unit atau antara BUS, UUS, dan PPRS dia akan mendapatkan hasil yang hampir sama untuk modelnya karena cross section random effect-nya itu nilainya sangat kecil. Baik, modelnya seperti apa? Kita masuk ke estimation ini. Jadi dari sini nanti yang akan kita buat jadi modelnya. Seperti apa modelnya? Kita lihat. Jadi ini cross section random effect-nya, kemudian di sini adalah cross section random effect-nya. Karena di sini hampir nilainya sangat kecil, maka nanti kita kira-kira dapatnya berapa ya? Yang pertama punyanya BUS, modelnya tetap sama, kita akan ambil dari sini. Kemudian jadi ROA T sama dengan min 0,160 plus 0,000 plus 0,027 NPF T plus 0,021 FDRT. Jadi dia karena dia sangat kecil maka dia tetap dapatnya min 0,160. Hal yang sama punyanya UUS juga karena yang tadi cross sectionnya dia sangat kecil maka dia dapatnya sama dan PPRS juga sama. Jadi dari sini kita tahu bahwa pada model random effect untuk perbedaan antar individu menghasilkan model yang berbeda karena nilai cross section random effect-nya itu sangat kecil sekali sehingga dia tidak mempengaruhi secara umum model yang dibentuk atau model yang diperoleh untuk masing-masing individunya. Jadi dari sini kita tahu bahwa UUS dan PPRS memiliki model yang sama. Kemudian bagaimana pengujian asumsi klasik dan pengujian parsialnya? Bagaimana pengujian serentak dan pengujian parsialnya? Sama seperti biasa, dia bisa pakai uji F, kemudian nanti bisa teman-teman pakai uji T. Nggak perlu saya panjang-panjangkan, jadi nanti teman-teman juga sambil belajar. Kemudian ada R-square juga. Jadi sama dengan yang lain, pengujiannya hampir sama. Tidak ada perbedaan dari sisi uji serentak maupun uji parsial. Yang berbeda memang lebih kepada model yang terbentuk. Selanjutnya adalah bagaimana ketika koefisien dan konstantanya dia berbeda antar waktu.
Jadi kalau antar waktu kita tetap estimate seperti ini dari model yang kita peroleh, panel optionnya, cross sectionnya dia known, kemudian randomnya adalah periodnya kita pilih random. Dan kita klik OK, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk lihat antar waktunya, view, fixed random effects, period effects. Period effectnya seperti ini. Nah, kalau dari hasil itu bagaimana cara kita membuat modelnya? Tadi sudah saya copy ke sini. Maka kalau di sini kan berbeda-beda, jadi kita bisa membuat modelnya untuk satu persatu. Karena period random effect-nya itu ada 24, maka teman-teman di sini akan diminta untuk membuat 24 model. Jadi yang pertama punyanya Januari kita ambilnya dari sini secara umum seperti ini, kemudian kita masukkan untuk yang date-nya bulan Januari, masuk ke sini. Sehingga kita nanti ini dikurangi ini kayaknya hasilnya 0 ya. Jadi pada bulan Januari model ROAI sama dengan 0,029 NPFI plus 0,020 FDRI. Itu untuk bulan Januari. Kemudian uji bulan Februari sama, kita ambilkan dari model umumnya terlebih dahulu. Kemudian kita pakai model yang bulan Februari. Jadi seperti ini. Kita pakai di sini min 0,150. Sehingga model ROAI untuk bulan Februari itu adalah min 0,299 plus 0,029 NPFI plus 0,020 FDRI. Itu untuk bulan Februari. Selanjutnya untuk bulan Maret, kita sama modelnya seperti ini. Kemudian efeknya bulan Maret kita masukkan di sini. Ya. Sehingga model bulan Maret itu adalah ROAI sama dengan min 0,224 plus 0,029 NPFI plus 0,020 FDRI. Dari sini kita tahu bahwa ketika model atau ketika efek dari masing-masing waktunya itu berbeda, maka teman-teman akan mendapatkan model-model yang sangat berbeda antar waktunya. Jadi teman-teman akan membuat model sebanyak 24 dari Januari 2019 sampai nanti Desember 2020. Jadi ada 24 model. Jadi nanti yang akan mewakili masing-masing masing-masing waktunya. Ini nanti ada 24 model. Kerjakan sendiri ya. Kemudian bagaimana uji serentak dan uji parsialnya masih sama dengan yang sebelumnya. Teman-teman akan melakukan uji F, letaknya di situ. Kemudian uji T, letaknya di situ. Di sini tahu bahwa NPF FDR dia berpengaruh. Kemudian yang terakhir adalah R square. Bisa ya, saya lanjutkan. Untuk yang terakhir adalah bagaimana kalau dia ada perbedaan koefisien dan konstanta antar waktu dan antar individu. Kita masuk kembali ke sini, estimasi di estimate, ROA, D, NPF, FDR, option panelnya, cross sectionnya dia random, periodnya dia random. Kita klik OK. Maka kita akan dapat hasilnya seperti ini, hasilnya ternyata juga berbeda sekali. Kemudian teman-teman klik view, fix atau random effect, pilih cross section effect. Ini untuk nilai konstanta untuk cross sectionnya, kemudian pilih view, kemudian fix random effect-nya adalah period effect. Ini untuk yang period atau waktunya. Jadi ketika kita milihnya adalah dua-duanya sama dengan fix effects yang tadi, maka kita akan mendapatkan model sebanyak 72 model. Karena dia akan mewakili masing-masing unit dan masing-masing waktu. Jadi unit sama waktunya dia sudah ditentukan. Sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan model sesuai dengan banyaknya sampel yang teman-teman pakai di dalam penelitian tersebut. Jadi karena sampelnya ada 72, maka dia sebanyak 72. Atau dengan kata lain, karena cross sectionnya dia 3, date-nya ada 24, 3 kali 24 itu adalah 6, itu 72. Jadi itu yang akan teman-teman dapatkan. Bagaimana cara membuat modelnya? Pertama, boost Januari. Ya, boost Januari, jadi biar gampang itu kita ambil dari yang atas, boost Januari 2019. Maka model secara umumnya kita ambil dari model atas, model yang belum, model yang secara umum, teman-teman masukkan ke sini. Kemudian teman-teman masukkan efek cross section effect-nya di sini. Jadi cross section effect-nya adalah min 0,032, saya bulatkan. Kemudian period effect-nya atau waktunya di bulan Januari itu adalah 0,054. Sehingga dari model yang ada di sini, model yang pertama, kemudian fix effect
cross section sama efek periodnya, kita mendapatkan ROA sama dengan 0,073, kita tambahkan, kita kurangi 0,032, kita tambahkan 0,154 plus 0,055 NPF plus 0,017 FDR. Ya, kita dapatkan ROA itu sama dengan 0,195 plus 0,05 NPF plus 0,017 FDR. Selanjutnya untuk UUS. Bagaimana kalau UUS? UUS lanjut, jadi sama, model secara umumnya kita ambil dari model yang di bagian atas. Kemudian kita ambil punyanya UUS. Jadi cross sectionnya UUS berapa? Kita masukkan ke sini. Kemudian kita masukkan times effect-nya dari bulan Januari. Sehingga ROA untuk UUS Januari 2019 adalah 0,073 dari sini. Kita tambahkan 0,062, kita tambahkan 0,154 plus 0,055 NPF plus 0,017 FDR. Sehingga model persamaan untuk UUS di bulan Januari 2019, semua banknya salah, sama dengan 0,289 plus 0,055 NPF plus 0,017. Kemudian yang terakhir untuk BPRS, sama, modelnya kita ambilkan dari yang model utama, kemudian cross effects-nya kita ambil dari sini, kemudian period effect-nya kita ambilkan dari sini. Sehingga ROA kita akan dapatkan 0,073 min 0,030 plus 0,154 plus 0,055 NPF plus 0,017 FDR. Berarti sama dengan 0,197 plus 0,055 NPF plus 0,017 FDR. Di sini teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara menuliskan model random effects untuk adanya perbedaan konstanta dan koefisien dalam segi atau antar unit dan antar waktu. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan 72. Jadi silakan dicoba lanjutkan sendiri model yang lain. Kemudian bagaimana uji F dan uji T-nya atau uji serentak dan uji parsialnya? Sama seperti sebelumnya, ada uji F-nya ada di bawah. Dia ternyata punya secara serentak dia berpengaruh, kemudian secara parsial NPF dan FDR berpengaruh, dan R square-nya, sayangnya R square-nya kecil. Dia 0,466. Tadi yang di atas kan besar. Kalau yang di sini dia agak kecil. Baik, itu dari saya untuk materi model-model pada regresi data panel dan bagaimana cara untuk menuliskan model tersebut pada persamaannya seperti apa dan apakah memang ketika kita milih itu ada perbedaan atau tidak. Ternyata dari situ kita tahu bahwa pemilihan yang kita lakukan itu akan sangat menentukan hasil yang akan kita peroleh. Ternyata beda loh hasil yang didapatkan ketika kita milih A, B, atau C misalkan. Ketika kita milih perbedaan antar waktu, antar individu, atau antar waktu dan antar individu. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Mungkin nanti di next video atau video sebelumnya nanti akan saya jelaskan apa sih konstanta, apa sih koefisien. Kan saya juga nulis ada slope, ada intercept, bedanya itu apa. Nanti coba saya buatkan video biar teman-teman lebih paham lagi perbedaan antara slope, intercept, atau konstanta koefisien. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.